Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Raturaya Alia Zafira. I'm from 10th grade. Ayahanda, I want to ask a question. How can education and cultural exchange foster the international cooperation among young people? Thank you. Ya, thank you. Terima kasih Ananda, siswa kelas 10 SMA Diamalela yang bertanya tentang cara, kiat, bahkan sampai ke taktik strategi agar kerjasama internasional ini tidak hanya di kalangan orang-orang tua, tapi juga bisa melibatkan anak-anak muda. Sebenarnya Ananda sudah dimulai, ya, komunikasi, interaksi, dan kolaborasi di antara anak-anak muda berbagai bangsa. Ya. Bahkan santri PMI Diamalela sudah banyak yang ikut pada OIC Youth Conference, ya. Konferensi pemuda OKI di mana Istanbul, di Rusia, Kazan. Hampir setiap tahun ada yang mewakili dari anak-anak SMA Diamalela, bahkan SMP Diamalela 2-3 orang beberapa waktu yang lalu yang sudah terjadi. Namun saya setuju perlu ditingkatkan. Karena hasil dari kerjasama internasional itu baru kelihatan 10-20 tahun yang akan datang. Maka harus melibatkan anak muda sekarang. Kalau hanya orang-orang tua, ya, outgoing generation, 5-10 tahun sudah tidak ada di dunia, hasil kerjasamanya tidak dapat dinikmati. Dan oleh karena itu kerjasama internasional ini, kolaborasi, ada istilahnya sekarang multicultural collaboration, ada juga interfaith collaboration, interreligious collaboration di antara pemeluk agama. Saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan juga sudah ada mulai kerjasama-kerjasama dalam bidang-bidang yang spesifik. Dalam bidang sains dan teknologi, ada olimpiade internasional, anak-anak juga banyak yang pernah mengikuti. Dan ada juga kerjasama dalam bidang seni budaya, ada juga kerjasama dalam bidang olahraga. Ini semua positif. Maka ya, kita harus mendorong, kata kunci ke depan adalah kerjasama. Dulu dialog. Tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah menambah tidak sekedar dialog, tapi juga cooperation. Dialogue and cooperation among civilization, antara peradaban-peradaban, antara bangsa-bangsa. Dan alhamdulillah sudah mulai berbuah hasil. Walaupun di beberapa belahan dunia terjadi perang, namun ada optimisme, ya. Terutama adanya generasi muda dari bangsa yang cinta damai dan keadilan yang sekarang juga berkolaborasi atau bekerja sama secara internasional. Mungkin kalau untuk yang muda-muda ini juga perlu ditanamkan semangat untuk mencintai literasi keilmuan ya Prof. Khususnya di dunia kemajuan teknologi sekarang agar nilai SDM-nya itu juga semakin unggul gitu. Iya, untuk adanya pelaku-pelaku kerjasama internasional di masa depan, maka perlu anak-anak muda, siswa, mahasiswa dari SD hingga perguruan tinggi itu yang punya literasi internasional. Dia paham tentang apa yang terjadi di dunia luar, di negara luar. Ya, kebetulan di SMA Diamalela ini kelas 12 bahkan kelas 11 ada mata pelajaran The Muslim World and the Global Issues sebagai mata pelajaran. Bahkan di kelas 11 sudah ada State and Form of Governments supaya mereka bisa mengetahui budaya-budaya. Sebelum berangkat edu trip ke Mesir, ke Kairo, diberi sesi semacam kuliah umum 1 semester tentang Middle East and North Africa supaya mereka punya pengetahuan, dan negara-negara bangsa lain. Dan alhamdulillah ya, dari bangsa dan negara lain ada yang datang kemari ya, sehingga exchange-nya kerjasama internasionalnya sudah terjadi mulai 10
tahun, 15 tahun, mereka akan menjadi pelaku-pelaku kerjasama internasional antar bangsa karena sudah senasib sepenanggungan di pesantrennya ini gitu. Ya, saya kira dari uraian Prof. Din Samsudin, kemudian dari teman-teman saya, adik-adik saya kira di situ ditunjukkan betapa pentingnya etos kerjasama internasional beserta prinsip-prinsipnya serta manfaat-manfaatnya yang semuanya itu adalah untuk mencapai kedamaian. Kata kuncinya dimulai dengan etos. Satu dorongan dari dalam, mengandung nilai-nilai dan norma kayak etika, dengan sebuah komitmen untuk mengabdikan diri bagi kemaslahatan kemanusiaan universal secara global, maka insya Allah ya, kerjasama internasional ini akan berbuah hasil. Dan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hubungan G2G, government to government saja, tapi bisa mengambil bentuk P2P, people to people relationship. Dan juga model ketiga P2G, people to government relationship, sehingga secara komprehensif akan menghasilkan hasil yang maksimal bagi kemaslahatan umat manusia. Islam mengajarkan bahwa kerjasama adalah kunci kemajuan, bukan hanya dalam skala individu atau bangsa, tetapi juga dalam skala global. Ketika umat Islam bersatu dan berkolaborasi dengan dunia, perubahan besar dapat terjadi. Metro TV. Dipersembahkan oleh